Laka lafima takhtaru. Nah ini sama ya, jamal kha sanes hak ditambahi titik li nafsika. Wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Monggo kita baca bareng-bareng gitu, jangan ikuti saja. La takun, monggo. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujib liyasika fahuwa dominalaka al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Jadi kalau kita baca yang bukan Al-Quran, bacanya kayak ngomong begini tidak apa-apa. Jadi nanti biar beda sama ketika kita baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran tidak boleh dipotong-potong kayak ngobrol begini, tidak bisa. Makanya mengikuti kaidah tajwid tahsinnya. Jadi kalau selain Quran, baik itu hadis maupun yang bukan hadis, niku
cara bacanya begini, mboten harus pakai tajwid. Dan jinan mau sih la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid, nggak harus begitu. Itu kalau bukan Quran. Jadi kalau bukan Quran, jadi sebetulnya sama kayak kalau lagi baca Barzanji, Manakib, itu mboten harus itu. Kecuali kalau di kitab itu mengutip ayat Quran, maka kutipannya tetap cara bacanya seperti Al-Quran. Karena ini dulu kadang yang sering-sering itu orang kalau tidak paham baca Barzanji, baca Timba. Tidak apa-apa. Boten salah, tapi tidak harus. Bahkan kalau bisa biar beda dengan baca Quran. Memang biar beda. Lah kadang-kadang kan sing maos ngoten iki terus wakaf tengah mundur meneh. Lah iya niki bukan Quran. Enggak kan kata misalkan kata la yakun ta'akhuru madil aqa'i ma'al ilhah le tambah salah. Ini bukan Quran. Enggak, kan harus dibedakan. Jadi dan dulu para sahabat Rasulullah dan para sahabat nggih mekaten kan. Beliau kalau ngobrol biasa di bahasa Arab. Maksudnya boten pakai tajwid itu seperti paling boten kayak masalah idgham irfa'nya niku boten kudu. Terus wakaf ibtida'nya itu boten harus. Kalau makhraj nggih penting karena pengaruhnya pemahaman gitu. Kalau makhraj tetap panjang pendek tetap, bahkan ada bilang panjang pendek pun antara mat tabi'i dengan mat jaiz, mat wajib ya kebiasaan, tidak harus ada bedanya gitu. Layakun janganlah ada ta'akhuru amadil ata'i, kelambatan, pengakhiran, penundaan amadil ata'i, masa pemberian atau pemberian ma'al ilhahi, bersama kesungguhan fid du'ai, di dalam doa, mujiban, mengakibatkan liyaksika, bagi keputusasaanmu. Ini sebetulnya sudah titik, tidak apa-apa. Fawa, maka dia dianya di sini maksudnya Allah, dominalaka, menjamin, menanggung bagimu al-ijabata, pengkabulan, pengijabahan doa, fima, di dalam apa yang yakhtaruhu, makanya pakai kho dari kata khiyar, itu diterjemahnya kurang titik. Di dalam apa yang dia memilihnya laka, bagimu, la fima, tidak di dalam apa yang takhtaru, kamu memilih, linafsika, untuk dirimu, wafil wakti, dan di dalam waktu, alladzi yuridu, yang dia kehendaki, la fil wakti, tidak di dalam waktu, alladzi turidu, tidak kamu kehendaki. Ini ketika kita berdoa, itu kan kadang-kadang ada yang langsung diijabah oleh Allah, kadang-kadang ada yang tidak langsung diijabah oleh Allah, kadang-kadang sampai lama kayaknya tidak diijabah oleh Allah. Nah, itu kan setiap kita pastilah punya, saya yang ini diijabah, yang ini belum, yang ini kayaknya enggak, ini dari dulu. Nah, kan selalu ada pikiran-pikiran begitu. Nah, di sini biasanya orang itu kalau doanya tidak langsung diijabah oleh Allah, mulai muncul zon
prasangka. Apalagi kalau penundaannya kok lama, muncul putus asanya. Nah, maka hikmah ini menyampaikan jangan sampai penundaan pengijabahan doa, padahal ini doanya sudah sungguh-sungguh. Doanya sungguh-sungguh itu ya baik secara caranya, gitu kan, termasuk ikhtiarnya. Itu sudah sungguh-sungguh, tapi kok belum diijabah. Jangan sampai itu menyebabkan jadi putus asa. Jadi karena di sini Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Setiap orang dianjurkan untuk berdoa, tapi tidak semua doa itu terus langsung dikabulkan. Ada yang langsung, ada yang agak ditunda, ada yang lama. Nah, yang jelas penundaan, kelambatan doa ini dijabah oleh Allah ini sering menggoyahkan hati sampai imannya seseorang. Maka ini hikmah ini harus betul-betul ditanamkan. Satu, jangan sampai menjadikan putus asa, karena Allah sudah menjamin bahwa setiap doa kita pasti diijabah. Nah, ini jaminan Allah ini di mana? Di dalam Al-Quran, kalimat contohnya ayat ud'uni astajib lakum. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, kalian berdoalah padaku, aku pasti akan mengijabah, menjawab, memenuhi, memperkenankan, mengabulkan. Juga di ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Monggo. Wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni qaribun, ujibu da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Doa orang yang berdoa, permohonan orang yang memohon boleh. Idza da'ani falyastajibu li. Memenuhi, ya kalau dari manusia ke Allah, memenuhi kewajiban li bagiku, wal yu'minu bi, denganku pun, la'allahum yarshudun, mereka dalam kebenaran, mereka dalam petunjuk, yarshudun. Nah, ini sebetulnya ayat-ayat ini yang jadi pakem, yang harus kita betul-betul tanamkan ke dalam hati kita. Allah sudah menjamin bahwa setiap doa kita pasti diijabah. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau kita yang menyaksikan, bahaya.
Nah ya, keimanan kita bisa goyah itu lama-lama nanti. Allah tidak pernah ingkar janji. Lawang Allah tidak pakai kalimat menjamin, bersumpah gitu aja pasti nggak pernah bohong kok. Apalagi sampai Allah itu menjamin gitu, menggunakan kalimat menjaminnya jelas. Apalagi kadang pakai sumpah, pasti itu. Jadi kalau hamba-hambaku bertanya padamu wahai Rasul, jawablah bahwa aku itu dekat. Allah itu sudah dekat. Yang mungkin yang jauh itu kita aja, pikiran kita aja. Allah itu selalu dekat. Ujibu da'watad da'. Nah ini tadi kan di kalimat hikmahnya kan ada kalimat ma'al ilhafi fid du'a. Jadi ketika doa kita belum diijabah oleh Allah, yang kita koreksi itu ilhah kita dulu. Sudah sungguh-sungguh belum dalam doanya. Jadi sudah sungguh-sungguh apa belum dalam doanya. Kalau sudah sungguh-sungguh kok belum dijabah, nah ya ini. Jadi kalau yang sudah sungguh-sungguh doanya itu sudah baik dan benar dan nyampe, itu pasti dijabah oleh Allah. Tapi kalau doa itu nggak baik, nggak benar atau nggak nyampe, ya nggak bakal dijabah. Dan ini pertama, jadi koreksi kita pada diri kita, evaluasi kita pada diri kita niku ilhaqifid doa. Sudah sungguh-sungguh apa belum? Sungguh-sungguhnya itu bagaimana? Tadi kan Allah menyampaikan, aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa padaku. Berarti memang kita harus berdoa. Apalagi tadi yang ayat yang sebelumnya, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan ud'uni, kalian berdoalah padaku. Itu dulu. Kita perbaiki cara doa kita dulu. Nah, terus ditambah lagi di antara bentuk gandengannya kita berdoa pada Allah itu adalah fal yastajibuli. Kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Jadi kalau ibaratnya kita berdoa belum diijabah oleh Allah gitu, yang harus kita koreksi diri kita dulu. Bagaimana saya? Apakah sudah memenuhi kewajiban saya kepada Allah atau belum? Dikoreksi sendiri. Ini yang di ayat lain di Al-Quran itu kalau berdoa itu khaufan wa tama'an, ya kan? Khaufan harus ada rasa khawatir. Itu kalau mengingat saya ini sudah memenuhi kewajiban saya kepada Allah apa belum? Jangan-jangan belum, maka kita koreksi diri. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman denganku. Jadi iman dulu kepada Allah, baru doa. Nah kan lucu kalau orang nggak percaya pada Allah kok minta. Katanya nggak percaya, kok minta. Itu kan gebetan pantas. Coba aja contoh sederhana ke kita, jelas nggak sebanding dengan Allah. Contoh ke kita, jenengan nggak dipercaya. Ada seseorang nggak percaya sama jenengan. Mas harus kalau pokoknya mboten percaya belas omongan jenengan. Manten-manten ganjil. Mas harus kalau ngenten iki nek badhe ngenten iki aja teng pundi. Niku lak ate jawab. Mang saya gak percaya. Saiki takon. Engko tiwas tak jawab. Gak percaya. Terus ya napa? Nggih, kandhane gak ngandel. Aku nek sampean sing ngomong gak bakal percaya. Manten-manten kula badhe tanglet. Ya. Jadi gak percaya kok tanggal. Jadi makanya tugas kita itu berdoa. Berdoa. Yang kedua, kita penuhi kewajiban kita kepada Allah. Pantas-pantasnya nyuwun nang Gusti Allah, niku kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Ya di Al-Fatihah itu selalu kita diingatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi gandengannya kita beribadah kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, itu gandengan. Dan disertai dengan iman. Ini penting. Jadi kuncinya nih kemauan. Kalau sudah berdoa sungguh-sungguh, sudah memenuhi kewajiban kepada Allah, disertai dengan iman, kok belum diijabah oleh Allah? Ini
Ini jangan terus kita jadi putus asa. Jangan. Allah itu pasti mengijabah. Cuma cara Allah mengijabahnya fima yahtaruhu laka, menurut apa yang Allah pilihkan bagimu, la fima tahtaru li nafsika, tidak menurut yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Dalam hal apa? Ya napa mawon, entah itu bentuknya, entah itu caranya dan sebagainya, terserah Allah milihkannya. Terus juga wafil waqtil ladzi yuridu, Allah mengijabahnya itu pada waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turidu, tidak di dalam waktu yang kamu kehendaki. Jadi Allah itu pasti mengijabah doa kita. Pasti. Pokoknya doa kita benar-benar loh, baik dan benar nyampe ke Allah. Lah, cuma mboten nek Pak, kula kok dereng-dereng lho. Masalah nanti Allah mengijabah, terserah Allah pilihkan. Apakah persis sesuai yang kamu minta, apakah tidak sama persis. Bisa bentuk yang lain, bahkan bisa lebih baik dari yang kita minta. Juga waktunya terserah Allah. Terserah kita ini pengen enggak saiki dan sebagainya. Anjene pun pawaane menungso. Nggih kan tenggoran kan disebutkan nggih pawaane menungso niku wa kana insanu anjula. Menungso niku anjene senengane kubuhan, tergesa-gesa, dang-dang, nyusu-nyusu. Ya Allah. Nah, padahal ini yang harus betul-betul kita tanamkan. Allah pasti mengijabah, ini pasti. Cuma cara Allah mengijabah, itu ada kalanya dibentukkan persis seperti permintaan, kadangkala bentuknya berbeda dari yang kita minta, kadangkala ditunda, bahkan kadangkala memang sampai akhir hayat kita di dunia nggak diberikan, karena Allah pengen mengumpulkan balasan pahala buat kita di akhirat. Gitu. Jadi nah ini ada hadis Rasulullah. Monggo kita baca hadisnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Nah, jadi boleh begitu. Mboten harus wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Enggak usah. Ini bukan Quran. Jadi makanya nanti kita biasakan begitu guys, supaya kita terlatih mana baca Quran, mana yang bukan Quran. Radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin. Yang tadi kita contohnya buat kudu itu gombe udah ma min muslimin, betul harus gitu. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullah biha ihda salasin imma ayyu'ajjila lahu da'watahu wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislaha. Qalu idzan nuksira. Qala Allahu aktsar. Nggih. Dalam nama aksar lagi. Aksar sanes akbar. Dari Abi Sa'id Al-Khudri.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Jadi ada biasanya kadang di hadis tulisan RA niku radhiyallahu an. Sanes Raden Ajeng. Ini kulak Kartini ini RA. Kalau di kitab-kitab hadis nanti terjemahan ada RA niku radhiyallahu an, semoga Allah meridai. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La min muslimin yad'u bid'awatin." Tidaklah seorang muslim pun berdoa dengan suatu doa selama doa itu laisa fiha ismun, tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak mengandung memutus tali kasih sayang, silaturahim, illa kecuali atahullahu biha, Allah pasti akan memberikannya, mengabulkannya, ihda salasin, dengan salah satu dari 3 cara, 3 macam. Jadi ihda salasin, salah satu. Ihda dalam boten harus. Kan mudah-mudah bilang itu tengahnya pun sakit menyimpan min. Mudah bilang antara mudah sama mudah bilang itu tengahnya bisa mengandung min, bisa mengandung li. Bisa kados Rasulullah. Rasul minallah. Nggih kan? Tapi buat napa-napa minnya di bab Rasulullah. Terus kalau kita nyebut Muhammad Nabi Yuna, berarti apa nih? Nabi kita, Nabi dari kita, napa Nabi untuk kita? Berarti menyimpan lana li atau jadi mudah-mudah bilang itu tengahnya itu menyimpan min atau menyimpan li. Ini untuk kaidah umum, walaupun nanti juga ada yang sifat mausuf tapi digunakan di idhofah. Al-Quran banyak itu contohnya. Tapi yang kaidah umum itu menyimpan min atau menyimpan li. Makanya beberapa waktu yang lalu itu wonten tentang medsos ada yang nulis niku menyalahkan orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu nabiina. Nabi Muhammad nabi kita itu salah. Yang betul Muhammad itu nabiullah. Jadi yang benar itu Nabi Muhammad niku Rasulullah atau Rasul kita? Berarti yang Rasul kita salah. Dua-duanya betul. Itu mudah-mudah pilih. Itu tadi kan tengahnya menyimpan min atau menyimpan li. Jadi buatan itu buatan pada titik majas niku memang mudah-mudah pilih. Mudah-mudah pilih itu 2 isim digabung jadi satu makna. Gitu. Nah, tengah-tengah ini menyimpan min atau menyimpan li. Lah kalau kita pas nyebut Muhammad Rasulullah, berarti Nabi Muhammad itu utusan dari Allah. Gitu. Kalau misalkan Muhammad Rasulullah, gitu kan, Nabi Muhammad itu utusan kita, berarti utusan dari Allah untuk kita. Jadi sama-sama benarnya. Dan itu yang penting kan tahu kaidahnya, betul. Ihda salasin, nah, tadi itu. Jadi salah satu dari 3 loh. Jadinya kok buat ngotot, nah ini mudah-mudahan ini menyimpan itu. Imma, 1, bisa jadi Allah yu'ajjilahu da'watahu, menyegerakan. Yes. Kadang-kadang itu saking segeranya doanya Allah, kait dibatin, kait dikerentak, kon cocok. Padahal cara dipikir-pikir misalkan, nih wow, kalau misalkan batin, ini kemang hutan sama nyampe embon terus enak teh hangat, enak paling. Kalau nyampe mereka lu teh hangat tenan, lu ngenten iki katanya kait tak batin besok. Bahkan jadi saat ini di batin mau bikin double saat ini kalau batin
Gitu. Kan kalau peduli itu mriki tapi wong tenggalan iki lah mulai godhog banyune, mulai ngudek itu lah pun ket wau. Loh, bahkan niku lho dereng dikerentek pun saking yu'ajilalahu. Jadi niku. Terus yang kedua, wa imma ayaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah sengaja menyimpan untuk pahala di akhirat. Nah niki sing biasanya kita sering gak patek terima gini niki. Gak patek terima. Nang njaluk saiki dandang. Ya. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislaha. Ada kalanya Allah memalingkan dari orang tersebut berupa kejahatan ataupun balak dan sebagainya sesuai dengan doanya. Jadi misalkan orang minta kaya, ya kan? Belum diberikan kekayaan, tapi Allah hindarkan dia dari musibah-musibah, dari penyakit, yang mana mungkin orang itu setelah diberi kaya mantan-mantan sakit-sakitan gentek gaya biaya berobat. Nah, ini kadang kan masalahnya kita kan nggak tahu niku, betul ngerti niku. Kalau ya Allah, kalau pengen mobil ya Allah, pengen mobil. Ternyata nggak dikasih mobil, tapi kita dihindarkan dari kesulitan-kesulitan dalam perjalanan. Itu mau caranya Allah nulungi liane. Tapi nyata niki biasanya kita mboten sampai sakmono pikirane niku. Sing ngenten niku maido Gusti Allah. Rugi oleh kundunga. Kadang mboten trimo ndonga dhewe nyuwun tolong donga nang liyane. Kadang terus sowan yai, manten-manten yai kula enggak ada hajat niki nyuwun tolong didongaaken yai ngoten. Manten-manten dilalak nggih kula bantu doa. Manten-manten mboten dijabah. Ngoten kula yakin saged maido yai ini. Yai ini gak mandi, tiwas olehku ngamplopi. Ses rugi olehku ngamplopi. Sinten sing ngengken ngamplopi niku salahmu dhewe, ngamplopi kok ada pamrih. Jadi enggak ya Allah, mboten saged. Sawering ngoten niku ya Allah. Jadi 3 kalanya ini. Jadi artinya juga bisa bentuk yang lain. Bentuk yang lain termasuk itu adalah terhindar dari keburukan. Qalu mereka berkata, para sahabat bertanya, kalau gitu indah nuksiro. Kalau gitu kami memperbanyak doa mawon nggih ya Rasul. Dijawab oleh Allah, oke, Allahu aktsara. Allah akan membanyakkan pemberiannya. Nggih pun sing kathah mawon berdoa. Jadi makanya yang ini kalau kemarin kan kita disuruh istirahatkan dirimu, nggih kan? Nggih. Jadi sing wis nek pun enten sing ngatur, sampean aja melok-melok ngatur. Sing penting yang harus sampean lakoni lakonono. Dalam konsep doa, urusan mengijabah doa itu urusan Allah. Kita mboten usah melok-melok ngatur. Nggih. Lah, yang tugas kita, kewajiban kita berdoa. Makanya tadi para sahabat nanya, berarti ngenten kula tak ndonga mawon. Iki sing akeh. Bahkan kadang-kadang kalau dulu sering menyampaikan ngenten. Nek pas kita rumangsa doa kita niku kok dereng dijabah-ijabah kali Gusti Allah teng donya. Justru niku sing kathah nek olehne donga. Napa? Wow, yang nomor 2 lumayan tabungan akhirat kathah. Nggih, simpenane niku kathah. Jadi tugas kita namun kita banyak-banyak berdoa dan berdoanya dengan baik dan benar. Nah, tadi di hadis itu disebut pokoknya doa itu tidak mengandung dosa. Jadi dan doa itu tidak memutus silaturahmi. Niku selain doa itu doa apapun dijaga.
Makanya kalau ada orang yang ndongakno elek, wis tak tumbungakno iku cek pedhot rumah tangga ya. Kok gak dijabah-jabah karo Gusti Allah. Oh jelas tuwone elek ngene iku wis jelas mboten dijabah. Delalah kula winginane ndongakno sing nika pedhot yo pedhot tenanan nih, berarti dijabah. Mboten niku aja. Emangnya sudah ditakdirkan oleh Allah niku pedhot. Tapi jenengan ndongakno elek niku pun elek. Ndongakno elek niku pun elek. Jadi ya Allah, ndongakno elek niku dijabah kalau mboten dijabah tetep elek gitu. Makanya sing kata-kata ndongakno sae mawon. Sae. Niku. Jadi bahkan kula sendiri sering niku. Kula mumpung nek dereng dijabah sakniki ndonga sing kata lumayan iki tabungan akhirat niku cek kawadah. Niki politiknya hamba nih. Tapi ini memang yang penting kita mau berdoa, niku penting. Dan ketika kita berdoa, niku Allah pun rawemen. Rawemen, nanti ada kayaknya hadisnya di sini. Oh iya ada, kisah nanti bertahap sampai berikut. Jadi pasti dijabah. Ada yang langsung, ada yang ditunda, bahkan ada yang diberikan di akhirat. Kadangkala Allah ganti dengan yang lebih baik, atau kadangkala Allah hindarkan dari keburukan-keburukan. Kadang boten dijabah itu justru menghindarkan kita dari keburukan. Bukankah kita ingat ceritanya Sa'labah? Gitu. Sa'labah niku rumiyin kan ceritanya kan sak miskin-miskin itu yang wakila sampai nikmatun sholat niku langsung pelencing. Nggih, mergo soalnya rasuane selak gantian kali istrinya. Akhirnya Rasulullah nanya, "Lah apa kok kubuh temen?" Loh, niku berarti kalau ada kalimat hadis cerita kalau ada sahabat selesai sholat kok langsung pergi niku dipertanyakan oleh Rasulullah, berarti rata-rata para sahabat itu mantun sholat langsung ngalih apa mboten? Lah niku kan. Niki mboten saya butuh dalil-dalil mana ayatnya yang bahwa sahabat itu enggak langsung pergi. Lah niki wau nek enten sing sitok pergi mawon Rasul nakokno berarti liyane mboten pergi. Lho niki nek ilmu mantek nanti niki pun jelas. Nggih. Dan ilmu logika bahasa ini pun jelas. Kecuali orang sing logikanya tidak nyampe. Mana dalilnya? Nggak ada bunyinya. Lah wong niki nek enten Sa'labah niku kok kenapa ditanyakan oleh Rasulullah kemana? Kok kupu? Itu berarti liyane mboten kupu. Itu sudah kayak begitu tuh kuatah itu dalil baik di Al-Quran maupun hadis yang menggunakan kalimat-kalimat yang kita memahaminya menggunakan ilmu mantek, balaghah ketemu. Cuma kalau kita yang belum nyampe ilmunya ke sana, nek unine gak muni plok menteplok. Bukan. Contoh kayak gini, kalau kita ngajari orang dewasa yang tadi misalkan nanti yang hadir pengajian, yang bapak-bapak di sebelah selatan nggih. Ibu-ibu mboten usah tangglet nggih. Lah ibu-ibu teng pundi? Lah nek niki dibagi loro nek bapak-bapak teng kidul nggih berarti ibu-ibu teng lor. Terus mboten usah ditakokno. Kecuali lare TK. Lare TK ini dikandani anak-anak, nanti yang putra di sebelah kanan. Itu yang putri nanya, "Yang putri di mana, Bu?" gitu. Niku TK. Dene pun kurang cek nonton nggih kelas TK. Lho niki kan nggih pun ilmu logika bahasa. Nonton niku lho. Jadi kadang-kadang tapi nggih enten sing njaluk digunakne. Gak ana pengumumane ngono. Astagfirullah kan gitu nggih. Nggih sing sabar mawon. Terus nggih memang levelnya. Jadi levelnya orang menerima penjelasan itu memang beda-beda. Jadi guys, dimaklumi mawon. Jadi di sini itu penting bahwa kita itu tawakal kepada Allah, berserah diri pada Allah. Mantun ikhtiar, doa sungguh-sungguh pun terserah Allah. Pasti dijabah, kita harus yakin. Husnudzan, yakin dijabah oleh Allah, yakin. Cuma caranya terserah Allah. Nek pun terserah Allah, dia pun sangat ngatur, gitu.
Nah, ini juga ada. Ini dari dulu sering saya sampaikan ya, ketemu hadisnya ini. Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Doa akan diijabah. Salah seorang dari kalian itu pasti diijabah doanya selama tidak terburu-buru. Itu sebenarnya banyak sahabat terus nanya, yang nggak buru-buru itu gimana ya Rasul? Terus Rasul jawab, da'autu falam yustajab li. Yaitu yang namanya terburu-buru, orang yang mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah belum memperkenankan, Allah belum mengijabah. Aku wis dongo jadi kurang dijawab karo Gusti Allah, wis gak dongo maneh. Itu namanya doa yang terburu. Bukan berarti yang kebenatir fitnah sana makin atau benar, bukan begitu terburu-burunya. Ini pula terburu-buru dalam hal lafaz. Tapi terburu-buru dalam doa itu artinya dongo pisan pindho wis leren. Wis gak dongo nek gak dijabah. Loh, niku namanya doa yang terburu-buru. Makanya ini cocok sama yang besok halaman selanjutnya niku. Ma min da'in yad'u illa stajaba Allahu da'watah aw sarafa anhu misla su'an aw hatta min dunubi bi qadriha ma lam yadu. Pesan-pesan niki. Oh, mboten wonten nang mriki, mboten wonten. Mboten. Oh, ini. Mboten. Mboten saya gandengkan sama yang di halaman 38. Jadi ini gandengannya wong cek mboten kesusun iki 38. Innal 'abda la yad'u rabbahu 'azza wa jalla fayaqulu Allah 'azza wa jalla li malaikatihi uqdu hajata 'abdi wa akhiruha fa inni uhibbu an asma'a du'aahu. Jadi ada, bisa jadi ada seseorang itu berdoa kepada Allah, tapi kemudian Allah memang nyuruh mengabulkan, tapi jangan segera. Nah, ini kadang-kadang Allah itu ngoten. Jadi Allah bilang ke malaikat, yes, minta apa sih? Kasih, tapi ojo dikene saiki sik, ojo dhisik. Kenapa? Niki lho menarik. Inni uhibbu an asma'a du'aahu. Sesungguhnya aku, maksudnya Allah, aku suka mendengar doanya orang ini. Aku seneng nek wong iki ndonga, ya Allah, nyaweneng nang kowe. Lho, niki kadang-kadang sik ojo diwana sik. Ojo diwana sik. Aku seneng iki nek ndonga enak ya, aku seneng nek wong iki ndonga. Lho, jadi Allah seneng ini jelas. Ridhonya Allah itu sudah selesai lah, semua urusan beres gitu. Meskipun tadi memang belum diijabah. Bukankah kita yang kita cari itu ridhonya Allah, senangnya Allah kepada kita. Loh, kalau Allah bilang aku suka orang ini berdoa, jadi loh ini kan bentuk diantara husnudzon kita kepada Allah. Kalau kita punya doa yang doa itu belum diijabah oleh Allah sampai saat ini, kulo donga pun kan bawian. Kok dari dijawab, nego tiba-tiba bisa, aku sumpah nang nego gitu, saya tak aja dikasih dhisik. Loh, kita ngeten yang modelnya begitu. Jadi bisa jadi Allah ini seneng nih kita donga, Bapak saya aja dikasih dhisik. Sami kali mungkin loh, contoh kita jelas tidak sebanding dengan Allah. Kadang ada orang itu misalkan gini, enten wong njaluk utawa mungkin anak nyuwun teng bapak ibu sik bu aja dikasih bu. Apa? Bapak, arek cek mulai. Nek telepon tok terus njaluk dikirim ditransfer kok gak mulai. Bapak no, saya aja dikekno. Napa mergo wong tuane gak duwe. Bapak no, sik ta lah. Mau cek mulai. Apa? Engko aku seneng nek mulai. Bapak no. Kan nonton. Karena nek njaluk telepon gak diterima biasanya terus mulai. Aku seneng nek mulai. Bapak, jadi kabulno. Jalukane jadi turuti dhisik, cek mulai. Loh, bisa jadi kan begitu toh, nggih. Kita kan nggih kadang punya begitu.
Bapak cek ngerengek, atau sewenang ngerengek ngerengek lucu Bapak mau jadi setelah jadi anak saya, gitu kan? Kadang kita juga kadang gitu kan. Lagu dulu enak jadi kayak sih, Bapak. Enak lagu deh, Bapak nggak sih? Ini kayak enak nanti kayak. Tapi ini terus jangan balik yang menunggu sing gak enak aja kan. Waktu begitu. Jadi artinya ini gambaran kita selalu harus khusus. Allah pasti mengijabah. Cuma ini contoh Nabi Musa dan Nabi Harun itu pernah berdoa kepada Allah supaya ini kan dulu saya nyebut itu ini doanya Nabi Musa dan Nabi Harun ini rotok kejem. Jadi doanya ini kan ini ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Monggo. Kutipan-kutipan ngenten biasanya tanda-tanda wakaf boten ditulis. Makanya wae nek pas kula yang boten tanda wakaf ngenten mundure, tapi nek pas wakaf nggih boten usah mundur. Cuma niki boten ngenten tanda wakafe. Tapi wakaf nggih. Tapi nek pun insyaallah pun paham itu ngertos wakaf-wakafnya di mana. Normalnya paham maknanya, ngertos ya saya paham napa? Wakaf-wakafnya di mana. Dan ini Nabi Musa berdoa Rabbana. Niki yang dulu waktu kita ngaji napa? PPTK itu kan saya sampaikan niki tumune rok kejem niki, tumune Nabi Musa niki. Ya Allah, jenengan maringi Firaun bondo. Saat anak buahnya jenengan paling perhiasan dunia, harta yang banyak. Niki mereka malah menyesatkan dari jalanmu. Rabbana tamis, niki yang kejem. Ya Allah, itmis ala amwalihim. Binasakanlah harta mereka, habiskanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim. Niki donga sing pun nemen, keraskanlah hati mereka. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman hatta yarawul azabal alim, sampai melihat siksa yang. Niki donga sing elek niki kan nemen niki. Saking jengkelin Nabi Musa. Ya Allah, jenengan paringi bondo tambah parah nih Firaun, jenengan entek no bondo nih. Terus niku atine pun mboten sampe Islam, mboten napa-napa sebab atas atine mesti sancik diadab. Lho niki kan donga sing saking nemene, saking ternyata niki lho nggih mboten langsung diijabah kali Gusti Allah. Diijabahnya nunggu 40 tahun. Makanya niki kadang non sewu kita juga mungkin lho nggih purun nangen-nangen. Kadang biyen nate ndonga nggih keijabahe niku pun buwian nggih ndongane keijabahe kapingi. Wih, aku ben tau ndonga cilikanku kok aku tau ndonga. Muga-muga ben aku nek gedhe, aku duwe ngene ndek omahku ku madhep kali, angine semilir. Lah kok saiki keijabah tenanan. Lho, niku kae kerasa. Nek niku dijabah. Lah sing bahaya malih nuwun sewu. Niki kan donga elek nggih. Donga elek kan iki kan sebenarnya donga elek niki dari Nabi Musa ke Firaun. Lah niki yang bahaya. Makanya orang tua itu hati-hati.
apalagi doanya orang tua kepada anak niku mustajabah nggih. Dilala anak niku nyoba wong tuwa. Pas cek nom-nomane ben cek remaja ndablek-ndableke wong tuane saking jengkele ketep napa keprucut donga elek. Oh, dadi anak jawengkel ngerti tenan soro urip mumben. Lho. Napa jenenge pun kadung metu donga elek. Niku mungkin 5 tahun, 10 tahun anaknya biasa normal-normal saja. Normal-normal saja, bisnis, ngerintis bisnis dia mulai lancar-lancar saja. Ternyata 20 tahun kemudian pas mulai bisnisnya mulai lancar, pun nggak ada keluarga dewe, lah kok kait dijabah kali Gusti Allah. Tiba-tiba musibah bertubi-tubi, bangkrut, golek gawean angel, soro uripmu. Kait niku wong tuane kait eling ya Allah, berarti ku pintumu aku pintu. Makanya niki bahaya. Kenapa jangan sampai keluar doa-doa jelek, terutama misalkan dari orang tua ke anak, anak ke orang tua, saudara, suami ke istri, istri ke suami, seneng mawon lah. Kadang-kadang sing ngoten mau pemale pas niku wau kan mari didolimi. Gitu. Keluar donga elek niku biasane saderenge mergo dizalimi. Bukankah doanya orang terzalimi niku mustajabah? Lah niki sing bahaya. Kita nek terzalimi niku mesti metune donga terus elek. Jarang-jarang ngeten wong dizalimi terus tak dongakno sampean lunga kaji mari ngelarani atiku. Jarang sing ngoten iku. Sengene ditenono bangkrut tokomu mari nglarakno atiku ditenono ngoten nek delala dijabah saestu kali Gusti Allah. Niki bahaya doa-doa jelek. Makanya hati-hati. Nek pun kadang keprucut tarik. Ya Allah, tunggu kula sing elek, kula tarik ya Allah. Gitu. Kula tarik mugi-mugi niki ditarik niku diridhoi kali Gusti Allah. Kula tandungane elek anak kula ya Allah, jenengan tarik kula sepuro saleh anak kula sepuro dosa bojo-bojo kula. Kula sepuro dulur was nonton sowene kula nate dongelek pun kula tarik Allah pun jenengan busuk mawon niku dongane. Catetane sing antri teng buku doae malaikat jenengan busuk. Nggelo ya Allah dongelek pun kadung keprucut. Begitu pula kadang doa baik juga gitu. Niku jadi seperti kados Nabi Zakaria yang nyuwun putra niku usia sudah di atas 100 tahun nembe dikaruniai putra. Nabi Ibrahim ya kan di atas 100 tahun nembe dikaruniai putra. Imran bapaknya Maryam nggih niku nggih sami kan bangun mboten niku. Napa mboten nate ndonga? Wah, Nabi jelas ndonga terus. Jadi ngene ku wae. Niku jadi contoh buat kita, Nah niki ketika dijabah Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Monggo. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Itu tattabi'an itu karena pakai nun taukid. Karena pakai nun taukid. Kok mboten kok nih? Karena niki nempelnya ke fi'il mudhari yang domirnya domir tasniyah 2. Jadinya malih tattabi'an nih, tidak menggunakan biasanya kan. Qala Allah berfirman qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah diijabah doa kalian berdua. Fastaqima. Jadi doa mesti dijabah kali Gusti Allah.
Tugas kita cuma fastaqima. Itu sama Allah perintahkan ke Nabi Musa Nabi Harun. Kalian berdua tetaplah istiqomah, luruslah dalam kebenaran, terus api. Wala tattabi'ani, dan jangan benar-benar. Ini kadang kelemahannya baik di Quran terjemahan atau kutipan-kutipan itu kadang-kadang non tauhid niku mboten diterjemahkan. Padahal niku justru memantapkan gitu loh. Janganlah benar-benar, janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengikuti ilmu, tidak berpengetahuan. Jadi tugas kita itu cuma lurus di jalan kebenaran, tidak usah ikut-ikut orang yang tidak benar, orang yang tidak tahu ilmunya. Jadi doa mesti dijabah, mesti dijabah oleh Allah. Jadi ini kuncinya di situ. Dari rangkaian ayat ini tadi, contoh ini tadi kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah pasti mengijabah. Gitu. Terus dan inilah tadi ketika Allah, kenapa sih kok suka-suka Allah yang milihkan, kok nggak sesuai selera kita, gitu kan? Waktunya kok nggak sesuai permintaan kita. Kira-kira kalau Allah mengijabah sesuai selera kita, sesuai permintaan kita, kapan waktunya bisa napa mboten? Wis jelas maha bisa Allah niku. Tapi Allah tadi memilihkan di antara pilihan-pilihan itu pasti demi kebaikan kita. Gitu. Karena kita niku kadang-kadang minta niku lah sesuai selera, sesuai keinginan. Pingine, karpe. Kadang-kadang yang kita inginkan itu sebetulnya tidak baik bagi kita. Contoh jelas adalah seperti kayak orang tua kalau punya anak yang masih kecil, niku napa semua permintaannya dituruti lak nggih mboten to. Jelas gak seperti kalau Allah ya. Kalau Allah niku mboten nuruti, aslinya sakit nuruti. Nek kita kadang anjane mboten sakit nuruti gitu. Tapi kadang saya sakit nuruti mawon, kadang belum tentu kita kasih. Misal anak kecil terus minta permen, minta es, aja awak monggo ngurus, awak monggo pilek, ya kan gitu. Tapi bagi anak kecilnya, kowe ku enak, aku seneng ya. Ya urusanmu itu tidak baik bagimu, makanya tidak dituruti. Lawang kita aja bisa begitu, apalagi Allah yang Maha tahu tentang kita. Allah itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Jajal mawon jenengan angen-angen. Sing asline sing tak butuhno niku apa, sing tak senengi apa, niku asline angen. Tak bingung dhewe nek dikengken milih. Apa enake lho. Maka bahkan kadang yang kita benci itu malah lebih baik bagi kita. Kadang-kala yang kita suka malah tidak baik. Makanya jaluran asa antak tahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan lanjutannya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kalian tidak mengetahui. Ini kalau di kutipannya niku wa asa, wa'anya yang depan enggak usah. Yang depan itu enggak usah wa, yang kedua yang ada wa'nya. Jadi langsung asa antak tahu syai'an. Makanya ini penting bahwa kita selalu tadi yakin husnul wa huwa dominalaka. Allah jamin pasti Allah ijabah. Ini pasti. Supaya kita nggak ada suudzon kepada Allah. Terus kemudian, nah ini, kalaupun ada permintaan yang ditolak, sebab kalau dikabulkan akan menimbulkan madorot. Nah, maka penolakan ini hakikatnya adalah pemberian, gitu. Yang kita minta tidak dijawab oleh Allah, ternyata tidak dijawab oleh Allah itu menghindarkan kita dari keburukan. Itu pas ngerti ngonten kita bersyukur, untung gak dijawab. Sama kayak ini ada ayat yang tentang Qarun itu. Ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Ndak neo aku duwe bondo kaya Qarun. Nggih. Kaya Qarun kayak bondo sak mono kae. Nggih.
sogeh melegedu gitu gitu. Niku ada yang orang melihat kayanya korun terus banyak yang terus danio koyo ngono terus danio. Kalau orang yang berilmu mengingatkan, ojo jaluk bondo, jaluk itu ya apa yang ridho Allah, pahala akhirat, itu yang kita minta. Dilalah habis itu Allah mengazab korun, membenamkan korun beserta harta-hartanya ke dalam bumi. Lho niku sing wau ndonga daneo aku duwe bondo kaya korun. Niku langsung dongane dirubah. Untung aku gak dikai bondo kaya korun. Untung aku gak dikai bondo kaya korun. Jadone aku dikai mati kaya korun. Akhirnya dia, loh ini kan tadi doa pertama seandainya diijabah oleh Allah, berarti dia selanjutnya dibenamkan ke bumi beserta korun. Berarti waktu tidak diijabah, ketika tahu akhirnya dengan tidak diijabah itu mereka terhindar dari bencana. Akhirnya lagi inilah anugerah. Alhamdulillah aku kan ngoten. Lah kita jadi di sehari-hari kita kadang-kadang kan wonten sih. Kadang-kadang ngoten. Misalkan kaitan ngrawuh mang ngono wingi metu rombongan aku gak dijak. Ngoten. Wah, jane aku pengen melok ngene. Ngoten. Bareng manten-manten rombongane mantuk. Walah gak enak. Macet tok, bane bocor, gak sido tempat nyampe ke tujuan. Niku kira-kira wau sing niki malih syukur napa mboten? Oh iya. Alhamdulillah aku gak melok. Untung aku gak melok. Wis berarti sing lho kan ngoten. Jadi kadang-kadang cuma kita kan mboten sak wonten pikiran kita niku. Kadang ketutup kalih suudzon saja ngoten lho. Padahal nikulah cara Allah mengijabah doa. Termasuk kadang penolakan ijabah doa itu juga sebetulnya adalah pemberian. Tadi yang ketiga, dalam surat Al-Ma'idah ada ayat itu dari wajah anak tani. Terus ada kan kita untuk minta pertolongan bersama. Ayat lain kata awan minta tolong pada Allah. Allah memberi pertolongan, ya kan? Itu kadang langsung, kadang ada perantara. Pak. Jadi kalau kita ini kan apa namanya, konotasi. Hanya padamu kami memohon pertolongan itu dalam arti hakikatnya. Lain jenengan apa jenenge sakit terus datang ke dokter. Terus jenengan dalili nyuwun tolong iku nang Gusti Allah, aja nang dokter. Terus matur-matur ate bangun omah, aku ditutukan jaluk tolong, ya Allah bangunkan rumah. Ya kan? Lah lho hakikatnya nyuwun tolong ten Gusti Allah, tapi kan nanti wasilahnya. Lah, tadi kayak ke dokter, dia tetap nyondong, ya Allah, saya ikhtiar berobat, semoga Engkau berikan kesembuhan. Nah, ini levelnya kita, Terus datang ke dokter, terus kali dokter diparing obat, ini bismillah, mugi-mugi diparing kesembuhan oleh Allah. Pas ngunjuk obat, sembuh, alhamdulillah, Allah yang menyembuhkan. Matur nuwun Pak Dokter. Jadi perantara. Nek ngoten nggih mboten diarani syirik. Gitu. Tapi nek terus wah sing nyembuhna aku dokter, wis gak enek. Nah dokter si iko, liyane gak sing iso iko tok sing iso iko sih. Nah itu yang salah. Jadi napa niku maksudnya dalam mohon pertolongan. Jadi ada lagi kisah, saya lupa itu sebutannya siapa. Ada orang satu saat dia niku kena musibah.
Misalkan ini naik kapal atau kebanjiran atau apalah, kebanjiran mawon lah, kebanjiran. Terus manten-manten nyuwun tolong Gusti Allah, ya Allah kula kebanjiran, mbok nggih jenengan tulungi kula. Kemudian ada tim SAR datang. Ayo monggo derek kapal niki. Napa? Ngungsi. Mboten kula pun nyuwun pertolongane Gusti Allah. Manten-manten nggih pun ditinggal kali tim SAR. Tambah dhuwur banjire. Dongo terus Gusti Allah dikirim malih tim SAR, kan tim SAR cek eling niku. Teng mriku cek enek wong sing gelem-gelem ngungsi. Disusul malih, mboten purun. Manten-manten akhirnya ditinggal malih. Manten-manten kelep tenanan terus wafat. Wafat protes teng Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun tolong kok gak ditulungi. Dijawab kali Gusti Allah, "Lah aku ngirim tim SAR pindho iku nggih nopo?" Loh, kalau Allah yang ngirimnya, loh, dengan Allah menjadikan orang itu jadi apa? Digerakkan kemana-kemana niku langge wasilah. Langge teh rumah saya terus disusul kare malaikat, nggih disusul tenanan tapi Israel ya. Enggak, jadi kita itu perlu bisa membedakan mana wasilah, mana wasilah, mana ghayah. Wasilah niku jalan, ghayah niku tujuan utamanya. Jadi hakikatnya begitu. Makanya yang bagus niku ya Allah bismillah kalau pada ikhtiar sembuh, lah terus nopo ikhtiar datang kemana jalurnya yang benar. Niku mboten diarani sirik. Niku nggih napa? Enggak, soalnya kelasnya Nabi itu spesial. Lah terus Nabi Muhammad waktu ada ditolongin dia apa wong Taif ya biar mah pisane. Oh mboten usah. Lagi kudu terus mboten usah. Lah niku mboten berarti kok niku mboten, itu memang buat contoh. Kelas-kelasnya beliau itu mboten ndongakno elek gitu. Pun terus niku juga doa tadi kadang Allah tadi itu Allah ganti mislaha. Jadi tidak mamin da'in yad'u illa stajaballah. Tidaklah seorang pun yang berdoa illa kecuali istajaballah, mengabulkan Allah dakwatahu, doanya. Pasti, jadi tidak kecuali berarti hanyalah pasti Allah itu mengabulkan doa orang yang berdoa. Ini hadis ini menguatkan tadi ayat Quran yang di surat Al-Baqarah tadi. Allah pasti mengabulkan doa orang yang berdoa. Au sarafa anhu mislaha. Nah ini ada pilihan. Selain yang mengabulkan langsung permintaannya sesuai permintaannya, halaman 37. Atau diganti oleh Allah, dihindarkan bahaya daripadanya. Misalkan kados wong tuwa arek SD kelas 3 njaluk sepeda motor balap. Terus misalkan iki jelas mboten sebanding nek kali Gusti Allah nggih contoh kita mawon. Wong tuane terus mboten numbasno, mboten ngekeki. Niku kan kadang kala nggih niate napa? Iki kok tak cekel sepeda lah bablaen iki kok. Kan gitu kan. Kalau kelasnya kita kan upaya menghindari. Kalau Allah kan sengaja menghindarkan. Jadi bisa jadi kayak Sa'labah niku wakila Rasulullah nggih pun ngelingno. Gak usah, sampean ngomongnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Engko tambah ke api ini dirubah. Tapi kan tetap mungso mboten Nabi kula nek kula rada sugih titik ngono paling nggih mboten gupuh kula ninggalno napa masjid, ninggalno jamaah kalian jenengan. Gitu. Akhirnya kan Rasulullah ya wis lah didoakan dan disangoni kambing. Ternyata setelah kambingnya tambah banyak, semakin jauh dari ibadah, baik sholatnya dan sebagainya. Bahkan ketika kambingnya sudah wajib zakat juga tidak mau zakat. Nah, ini kan.
Jadi makanya kadang-kadang ketika tidak diijabah oleh Allah, Allah ganti dipalingkan dari keburukan. Ya yang paling gampang, aku ngaji gak iso ya gak apa-apa. Cek ngaji terus. Itu namanya iso rumong saya itu terus gak ngaji. Terus kok nek rumong saya terus sombong. Wis konten mawon kita itu mending niku evaluasi diri. Aku nek kurang dijabah kalau ndak apa-apa. Paling aku nek sawo dikai ngono kok paling gak apik ning aku. Alhamdulillah Allah maringi ngene alhamdulillah. Oh niku keren niku. Au hatta min dunubihi bi qadriha ma lam yad'u bismin. Oh niki. Au hatta min dunubihi bi qadriha. Atau diampunkan sebagian dosanya selama dia tidak berdoa. Oh ma lam yad'u bismin. Au qati'ati rahimin. Selama doanya tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi. Nah ini tadi yang ketiga, diganti dengan dihapuskan dosa. Jadi itu yang diganti di akhirat bisa berupa pahala, bisa dengan dihapuskan dosa. Bukankah pada akhirnya setiap manusia yang berdosa ketika di akhirat niku berupaya supaya dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan seandainya mereka punya harta, mereka pengen menebus dengan seluruh hartanya supaya dosanya diampuni. Loh, kita niku bisa jadi ketika berdoa, doa kita baik dan benar diterima oleh Allah, tapi kok tidak diijabah, ditunda kok sampai akhir hayat kok enggak diberikan. Ternyata diijoli dengan diampuni dosa. Niku mangke nek teng mriko terus syukur alhamdulillah. Ngerti ngono piye cek tunggu-tunggu kula elek sebut bisa diijabah mawon. Lho, paling ngoten apa nih? Paling ngoten ya Allah. Nggih, saya pernah ada kisah hikmah yang pernah saya sampaikan. Ada seorang alim atau mungkin bahkan beliau kelasnya waliullah. Suatu saat kayak begini, malam-malam begini dan rimis-rimis terus ngobrol sama muridnya. Ini kian madem menek sing ngirimi sate anget-anget awe enak gitu. Baru nggih boten kok sate pokoke napa mawon sing enak lah didahar anget-anget nggih terus protes. Sate Pak mriko wonten ta? Niki beliau terus angen-angen. Pokoke meniki udan panganan anget-anget awe enak niki. Boten dangu langsung ente sing ngetuk pintu rumahnya. Terus tadi muridnya yang bukakan, disuruh bukakan. Kadang-kadang dibukakan, ada tamu. Niki ibaratnya kalau Syekh ada ini buat saya, oh gitu, penuhun gitu. Terus mantan-mantan langsung pamitan. Lah, niki tadi muridnya terus matur ke Syekhnya itu. Ya Allah Syekh, jenengan anjene kaweren, waliullah, mantap jenengan iki. Kae jenengan ngendikan niki udan-udan sing ngirim panganan anget-anget lak enak. Niki lho tamu niku meteri panganan anget-anget. Muridnya sapa nang. Cara kita nggih melok seneng nang mboten nggih. Nggih, wah iki. Niku cara kita niku wah jen aku wali tenanan jan jas. Jen aku anak soleh. Dongoku langsung dijabah karo Gusti Allah. Lah beliau mboten langsung beliau niku mular beliau astagfirullahaladzim istighfar astagfirullahaladzim. Lah muridnya kan dia bingung, loh Syekh mau terus pengen niki kan sing ngirimi gratis kok tambah jenengan mular wonten nopo? Jawaban beliau nopo? Kalau saya tahu tadi doa saya diijabah oleh Allah, sing tak jaluk juga panganan danda. Napa kita jenengan nyoba napa? Ternyata napa? Kalau tahu gitu saya mohon diampuni seluruh dosa-dosa saya. Loh, kerennya gini, makanya beliau layak disebut sebagai waliullah.
Nek kita lah mboten, wah ngerti ngono gak panganan, wis njaluk omah ta, njaluk mobil ta, njaluk opo lah ngono. Lah gitu kesepelean ngono lho, kesepelean masa gitu ya Allah. Karena kan kebetulan jajal sama kita niku ngertos nggih. Kasus-kasus niku wau. Dijabah. Niku nek pas rada bener mesti ngono. Aduh, nek ngerti mang dijabah aku njaluk iku. Nggih ta, mesti ngono. Lah niku mang panganan regane sak ngono paling 50.000, 100.000. Lah ngerti ngono njaluk dhuwit sak miliar. Aline wong awam lak ngoten ngerti ngono lah ya Allah. Anjene nek orang niku pikirane donya niku sangen-angen niku donya tok. Seje kali nek orang niku yang pikirannya akhirat. Nama-nama isi balik teng akhirat. Bahkan bikin donya nyesel ingin eling akhirat. Anjene nggih kelasnya nih, kita butuh naik kelas untuk nyampe seperti beliau-beliaunya itu ya Allah. Niku awet ya Allah. Kita nih kadang nonton niku loh. Dan donga niku jaluk padahal aslinya kadang boten diparingi niku aslinya demi kebaikan kita. Dan di antara wujud kita boten putus asa teng Gusti Allah gitu tetep donga. Masya niku dereng diijabah. Ya yakin loh, mesti diijabah kali Gusti Allah. Makanya tadi terus lanjutan yang tadi dalil hadis yang saya comot duluan itu tadi. Terus kemudian, niki, nah nih ada juga pengabulan doa yang sama sekali belum dikabulkan. Ini disebabkan dari jiwa pribadinya sendiri, orang yang berdoa itu sendiri. Lah niki. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil muslimin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin serupa dengan apa yang Allah perintahkan pada Rasul. Faqala ta'ala, pada orang-orang muslim ini maksudnya pada Rasul ini sebetulnya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Itu salah harakatnya lagi, sholihah bukan sholaha, karena ini ayat Quran ini. Faqala ya ayyuhalladzina, tapi dipotong-potong. Faqala, dan Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi Allah merintahkan silakan makan yang baik-baik, berbuatlah kebaikan. Silakan makan yang baik-baik yang apa yang Allah telah berikan, apa yang Allah telah rizkikan. Summa dzakara rajula, kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, jauh perjalanannya, panjang perjalanannya. As'asa al-baro yamuddu yadayhi ila sama. Dia saking payahnya perjalanan itu sampai rambutnya kusut, terus debu bleduk nggih wong padang pasir. Nggih berarti mboten numpak Alphard niki, numpak. Nggih guys, wong riyen mboten nenten mobil yang tutupan. Jadi di unta napa kuda iki jelas iki kroso niku kusut kali berdebu. Lalu dia berdoa, ya Rabbi famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Jadi dia berdoa, menadahkan tangan ke langit sambil bilang, wahai Tuhan, ini berdoa. Tapi dia berdoa ini selama ini yang dia makan itu adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan ketika dia berdoa ini pakaiannya dia itu adalah pakaian yang haram. Mashrabuhu minumannya. Wa malbasuhu itu pakaiannya haram. Wa wudhiya bil haram. Selama ini dikenyangkan perutnya itu dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin diijabah oleh Allah? Nah ini yang tadi di awal saya sampaikan, kita fokus ke koreksi diri kita. Bisa jadi kalau tadi pilihan-pilihan Allah kok tidak disegerakan,
tidak ditunda, tidak diganti dengan bentuk yang lain, tidak dihindarkan dari keburukan, tidak diganti di akhirat dengan dihapuskan dosa. Bisa jadi dia doanya yang tidak nyampe ke Allah, dan bisa jadi itu tidak nyampe-nya karena selama ini makanannya, minumannya, pakaiannya itu barang haram. Nah ini, jadi jangan buru-buru nyalahkan Allah. Makanya sebisa mungkin rezeki kita rezeki yang halal, rezeki kita rezeki yang berkah, masih kata gitu. Daripada wis titik haram pisan. Jadi rezeki niku yang penting niku yang halal, yang berkah, thayyibah. Masih kata titik nyebut nopo asal kata ya nopo gitu. Tadi ada contoh hikmah Abu Abbas Al-Mursi. Sinten Abu Abbas Al-Mursi? Abu Abbas Al-Mursi itu gurunya Syekh Ibn Athaillah, muridnya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Jadi Syekh Ibn Athaillah itu cucu muridnya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Syekh Abu Hasan As-Sadili itu yang Thariqah Sadiliyah. Tadi kelasnya beliau ketika sakit, umumnya orang kalau nengok orang sakit kan mendoakan kesembuhan, semoga-moga sembuh. Nama jawabannya beliau, kamu kira saya tidak minta kesembuhan kepada Allah? Sungguh saya telah minta kesembuhan kepadanya, dan penderitaanku ini pun termasuk kesejahteraan pula. Loh, jadi sakitku ini ya kesejahteraan dari Allah, bukan hanya masalah kesembuhan. Ya kan bisa jadi dengan sakit terhindar dari maksiat dan sebagainya. Kelasnya beliau. Kalau kita kan sakit itu seolah selalu bencana kan ngonten. Nah kalau kalian enggak. Terus sampai lagi Rasulullah SAW juga minta kesejahteraan kepada Allah. Akan tetapi bekas makanan Khaybar itu selalu terasa oleh beliau seakan-akan akan memutuskan urat jantungnya. Khaybar itu dulu pas gandengannya setelah perjanjian Hudaybiyah terus diganti dengan perang Khaybar, itu yang menaklukkan orang-orang Yahudi gitu. Terus yang beliau alami itu juga termasuk kesejahteraan dari Allah. Ini yang kemarin juga saya sampaikan bahwa apapun yang menimpa orang beriman sebetulnya enak nggak enak itu semuanya adalah kebaikan. Ini harusnya betul-betul kita tanamkan. Cuma kalau versinya kita yang orang awam, diarani nikmat ini gini enak, nek gak enak jenenge gak nikmat kan nonton gitu. Padahal tidak begitu. Apapun pokoknya dari Allah itu kebaikan bagi kita. Begitu pula saat ini contoh mawon, Sayyidina Abu Bakar juga mohon kesejahteraan kepada Allah. Tapi ternyata beliau wafatnya juga kena racun. Umar bin Khattab ini dia mesti nyuwun kesejahteraan kepada Allah. Wafatnya juga dibunuh. Sayyidina Utsman bin Affan juga demikian. Dia minta kesejahteraan tapi akhirnya juga wafatnya terbunuh. Sayyidina Abu Thalib juga begitu, Ali bin Abi Thalib juga begitu, minta kesejahteraan, beliau wafatnya juga dibunuh. Loh, nampaknya tadi berarti terus beliau doanya mboten dijabah kali Gusti Allah. Lah sinten sing meragukan keimanannya beliau ini? Jadi ini loh contoh-contoh seperti ini itu kita sudah harus balik lagi ke kaidah awal tadi. Allah pasti ijabah dan Allah ngijabahnya pasti dengan caranya Allah. Gitu. Kalau kita kan kadang boten gitu. Sakit-sakit main tuh. Jane ku kula ora sidin ku wong apik apa gak sih? Ya kan? Khalifah tapi matine yo cek terbunuh lah. Nanti iki lagi kita di kangen-kangen yang ngawur dan jahiliyah. Terus meragukan berarti itu sahabat-sahabat terus. Beliau itu kurang adil apa? Beliau itu dipuji-puji oleh umat ini, beliau ini pemimpin yang adil. Ujung-ujungnya nggih dibunuh. Cik mending presiden Indonesia nih loh. Masa gak patek adil nggih mboten dipateni kan. Boten. Maksud saya kita tuh kadang-kadang pikiran kita niku belum nyampe ke sana.
Kadang-kadang kita niku nggak angan-angan kayak gitu tuh mesti elek, mesti tumane gak diijabah mboten. Cara Allah mengijabah itu halus caranya. Halus. Makanya Allah itu latifun bi'ibadi. Allah itu maha halus, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Selain Allah niku maha halus sehingga tidak terlihat secara zatnya, Allah itu juga maha halus secara kehendaknya. Cara bahasa kita tuh, cara tukang garapannya halus tenang, cara mainnya halus tenang. Ibarat pelatih nih hujan, pelatih canggih halus tenang, gak nyongko-nyongko aku dengan trik begini akhirnya ujungnya begini dan menang dengan keren gitu kan, kayak gitu. Apalagi Allah. Makanya banyak yang sampai menganjurkan kita mengamalkan wirid ya Latif. Gila, kata gila yang memberikan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dan itu dan harus digandengi sama hati kita. Allah pasti mengijabah, tapi dengan caranya Allah, dan caranya Allah itu halus tenang. Kita sampai gak nyangka-nyangka itu, tapi Allah sudah siapkan yang terbaik. Yang sering saya contohkan seperti Nabi Yusuf, ya kan? Bagaimana Nabi Yusuf sampai pada akhirnya jadi bendahara negara, gitu? Itu kan asal muasalnya didengki dulure sampai meh dipateni, walaupun akhirnya namun dibuat teng sumur. Lho niki napa mboten pun nemen-nemene ujian, sik arek pisan. Sekali wonten sing nulungi, tibake nggih mboten dibalekno teng bapake, tambah didol teng pasar, teng peken. Teng peken untungnya enten sing numbas, nggih kan? Kale sing numbas iki untunge mergo arek gak patek brogo, gak patek napa kekar, wis bagian ngramut omahe gak usah ning kebon, gak usah ngurusi ternak. Gini lah tak penak didik, tambah gede ditaksir juragan wedok. Ya Allah, enten nih. Niki cara sinetron di film nono, aduh, sakno tenan nih. Pun manten niku wau ditaksir emo, dipenjarakan tanpa pengadilan. Ini kalau sudah kasus begitu nih, alamat gak bakal keluar dari penjara. Wong buat ngenten pengadilan. Ini pengadilan kan genah. Berapa tahun, dapat enten nih, gitu. Dan akhirnya bismillah, mong gara-gara napa konco sak kamar ini ku, sak sel ini ku, gitu kan, ditunjukkan kekuasaan Allah, mukjizatnya Nabi Yusuf bisa menaklilkan mimpi. Itu kan pesen, kau sampai metu tenanan ilingno yo nang juraganmu. Mboten kok pengen Nabi Yusuf niku ditolong ning penjara mboten. Mbok ya diusut tuntas. Kasusku ini diusutnya aku gak salah ya aku cek metu. Nek aku salah ya gak apa-apa aku di penjara. Nyuwun niku delalah lali pisan. Lho niki nggih contoh diijabahnya niki lho, penjara lali pisan, sawi kan eling. Niku. Akhirnya baru rajanya mimpi karena nggak ada bisa menampilkan mimpi, dijadilah Nabi Yusuf. Terus akhirnya beliau bahkan karena tidak hanya menampilkan mimpi, sekaligus bisa memberikan solusi. Akhirnya dikasih jabatan, karena yang bisa melakukan ini hanya yang ngerti, yaitu Nabi Yusuf. Jadilah bendahara negara. Itu. Semua menteri di bawah kekuasaannya, tapi dia bukan raja, dia bukan raja. Dan dengan itu semuanya akhirnya termasuk akhirnya ketemu bapaknya lagi, saudaranya lagi. Loh, niki napa mboten halus tenan garapane Gusti Allah niki. Lah saumpama cara akal-akalan kita mawon nggih, pikiran kita. Saumpama Nabi Yusuf adem ayem mawon kali dulure mboten enten masalah. Lho niku dituduhno kan dikisahkan dulure sampai mriku miskin niku nggih. Miskin namun jadi napa pengrajin napa kecil-kecilan kerajinan tangan. Loh, napa mboten berarti seandainya mboten bisa jadi Nabi Yusuf nggih pancen teng mriku to kali dulure-dulure niku wae lho. Ya kadang-kadang kita niku angen-angen Nabi Yusuf itu ganteng, pejabat negara, sugih, wah niku tok. Mboten-mboten mengambil hikmah bahwa
perjalanan itu contoh Allah tunjukkan bahwa kadang-kadang proses-proses yang Allah tunjukkan itu di luar dari pengamatan kita, saking halusnya kehendak Allah terhadap hamba. Wah, insyaallah niki yang catatan kita lanjutkan. Semoga menambah hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.